Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Sore ini saya sengaja mengundang Ketua Komnas HAM, Pak Ahmad Taufik Damanik. Ahmad Taufan Damanik. Baik, Mas Taufan, saya panggil Mas Taufan aja lah. Persoalan kasus Sambo dan Yosua ini sampai hari ini masih berlarut-larut. Ya. Karena ya ada lagi anak isu, bahkan isu-isu yang liar. Ada lagi uang 900 miliar atau 90 miliar. 900 miliar. ternyata hoax. Dan sehingga ini bagaikan itu. Kalau zaman dulu film silat, kalau sekarang sinetron bersambung. Tapi Komnas HAM sudah lebih dulu menyelesaikan tugasnya. Ya. Dibandingkan penyidikan dan segala macam, Komnas HAM sudah selesai. DPR baru saja mulai. Karena itu saya sengaja mengundang Komnas HAM sore ini. Saya ingin tahu apa kesimpulan Komnas HAM setelah memeriksa banyak orang, termasuk yang dianggap tersangka utama Irjen Paul Freddy Sambo dan bahkan juga istrinya. Silakan, Bos. Ya, fokus Komnas HAM itu kan tentu saja tentang hak asasi manusia ya, Bang Karni ya. Ada peristiwa kematian. Itu jelas tentu saja juga soal hak asasi, hak untuk hidup. Dan waktu di awal ada spekulasi terjadinya penyiksaan. Indonesia ini sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan. Komnas HAM bahkan punya MOU khusus itu dengan Kapolri tentang pencegahan penyiksaan. Walaupun kemudian belakangan dengan otopsi ulang itu terbantahkan. Nah, yang lain isu yang fokus dalam hak asasi manusia adalah berlangsungnya satu proses hukum yang kita sebut sebagai proses hukum yang fair trial dalam rangka untuk memperoleh keadilan, karena keadilan fair trial itu dua sisi mata uang yang bagian dari hak asasi manusia. Temuan kami sejak awal itu memang ada indikasi kuat waktu itu, ada yang kami sebut sebagai obstruction of justice. Kita telusuri itu dan memang belakangan sampai hari ini kita mendapatkan bukan saja pengakuan tapi juga memang bukti-bukti yang memperlihatkan sejak peristiwa dilakukan terjadi gitu, memang ada langkah-langkah menghilangkan jejak, misalnya mengubah TKP, menghilangkan barang bukti, melakukan rekayasa, membuat disinformasi pada publik. Dan inilah yang kita sebut sebagai temuan-temuan mengenai obstruction of justice yang sekarang oleh Itsus Mabes Polri itu sedang diselidiki mereka, dan kita dorong supaya yang betul-betul melakukan tindak pidana ya harus tindak pidana, tidak sekedar pelanggaran etik gitu atau disiplin itu. Tapi sampai 90 orang loh yang terlibat. Betul. Tapi kan tidak semuanya terkena unsur pidana ya. Beberapa hanya mungkin diperintah untuk mengantarkan sesuatu tanpa dia tahu, dan itu mungkin lebih ke etik. Tapi yang lainnya memang bersengaja ikut menghilangkan jejak, mengubah TKP, mengambil barang bukti, kemudian diubahnya barang bukti. Sebagai contoh misalnya HP, diambil HP-nya, dikasih HP baru. Padahal di HP yang lama itu ada barang-barang bukti, termasuk pembicaraan-pembicaraan yang misalnya terkait dengan peristiwa pembunuhan saudara Joshua itu. Baik, setelah dipelajari semua, udah panggil tersangka utama, tersangka mungkin yang ikut membantu atau yang disuruh melakukan, itu kira-kira kenapa Yosua harus dia bunuh? Ya kalau sampai hari ini pengakuannya kan ada soal pribadi ya, yang dia sebut sebagai mengganggu atau merusak martabat keluarganya, terutama istrinya. Yang semula dikatakannya terjadi di dalam di rumah dinas Duren 3. Tapi kebelakangan dia ubah lagi bahwa itu terjadi di Magelang. Ini yang juga kita perlu telusuri, apa benar itu motifnya gitu. Apakah ada kemungkinan yang lain.
Jadi sampai hari ini memang kita masih belum menemukan indikasi atau bukti-bukti lain yang misalnya di luar dari soal motif apa tadi ya, keluarga itu. Ya, keluarga ini kan bisa ada dua jenis ya. Yang pertama kan yang dikatakan pelecehan seksual. Ya. Dan itu sepertinya udah gugur tuduhan pelecehan itu. Ya. Polisi sendiri udah kesampingkan tuduhan terhadap Betul. almarhum. Tapi kemungkinan kedua tentu suka sama suka jadinya. Lah, ada yang bagi saya itu aneh. Kalaulah ia suka sama suka, kenapa pula Ibu Putri itu harus terlibat dalam pembunuhan berencana? Ya kalau dia suka nggak mungkin dong dia merencanakan pembunuhan sama Yosua. Itu yang menurut saya memang harus didalami lagi. Kalau dalam penjelasan terakhir kan itu dia menyebutnya sebagai kekerasan. Tapi apakah benar seperti itu kan? Karena kembali lagi seperti tadi pernah dikatakan seperti adanya kekerasan seksual di Duren 3, tapi kan kemudian sejak awal sudah mencurigakan tuh. Misalnya ada narasi kekerasan seksual plus penodongan senjata. Tapi ketika ADC kami minta keterangan, mereka semua nggak melihat ada penodongan senjata. Di situ kita ada curiga. Kalau keterangan pertama itu sebagian saja sudah terbantahkan oleh ADC-nya sendiri, maka pasti ini ada hal lain. Dan benar ternyata belakangan dia katakan tidak terjadi pelecehan seksual di Duren 3, dan dia katakan bahwa itu adalah rekayasa dia untuk nanti ceritanya itu atau peristiwanya itu adalah tembak menembak karena Richard ini atau Barada itu mempertahankan diri karena diserang oleh Joshua. Dan tentu saja tambahan lainnya adalah dia berarti membela istri atasan kan gitu. Kan ini terbatas semua. Sekarang dibangun lagi satu konstruksi cerita bahwa ada peristiwa di Magelang. Saya kira memang ini yang harus jadi tantangan penyidik sebetulnya untuk membuktikan apa betul yang dikatakan oleh Ibu PC dan FS itu gitu. Lah dari penyelidikan Komnas HAM sendiri ketika ketemu Ibu PC ataupun Irjen Freddy Sambo, itu arahnya di Magelang itu apa pelecehan atau kekerasan seks atau suka sama suka? Iya, mereka menyebutnya kekerasan. Tapi kita tadi saya katakan belum berani memastikan ya, keterangan itu benar atau tidak. Karena tadi pengalaman sebelumnya dia ternyata berbohong ya. Kemudian yang kedua juga cerita di Magelang itu juga sangat minim bukti-bukti yang katakanlah mendukung selain keterangan-keterangan. Kalau keterangan-keterangan kan sudah ada juga peristiwa sebelumnya di mana skenario dibuat dan mereka diminta untuk mengatakan sesuatu dalam pemeriksaan sesuai dengan skenario yang diarahkan. Jadi bagi kami memang pendalaman lebih serius tentang itu, terutama tentu penyidik ya, karena penyidik yang punya instrumen untuk mencari barang bukti lain. Tidak sekemata-mata berdasarkan keterangan atau pernyataan dari satu pihak dengan pihak lain yang ada di dalam rumah itu. Itu menurut saya akan sangat sulit kalau hanya berangkat dari keterangan. Baik, tapi ketika Ibu Putri diperiksa, Ibu Putri juga versinya lebih kekerasan atau tidak? Ya, kekerasan. Oh, kekerasan. Tapi sekali lagi saya katakan kami meminta Komnas Perempuan dalam hal ini untuk mendalami lebih jauh dan nanti akan merekomendasikan pada penyidik supaya mencari barang bukti selain keterangan. Karena terus terang kalau hanya keterangan kita sangat khawatir di persidangan nanti sangat mungkin berubah lagi. Sama dengan yang sekarang kan keterangan bahwa FS menembak 2 kali, selebihnya saudara Richard misalnya. Ini kan keterangan. Belum tentu nanti di persidangan mereka akan tetap dengan BAP itu, bisa saja dia akan ubah lagi. Maka salah satu yang kita rekomendasikan memang barang bukti lain, pendukung supaya lebih akurat dan tidak mungkin terbantahkan di persidangan konstruksi peristiwa itu. Lah, kalau yang menembak sendiri, Komnas HAM lebih yakin Irjen Sambo sendiri atau Baradae juga ikut tembak? Kalau Baradae dia mengakui, kemudian ada 2 orang lagi juga mengatakan yang sama, ditambah FS mengatakan. Nah, tapi mengenai apakah FS ikut menembak, keterangan itu
baru dari Baradae, kan itu. Iya. Nah, yang jadi masalah di sini, CCTV yang dalam rumah kan hilang, dirusak. Iya. Dekodernya kita temukan sudah hilang dari tempatnya, alat-alatnya berceceran ya di ruang atau di kamar itu. Jadi memang penting sekali untuk mendapatkan CCTV yang dalam rumah itu untuk lebih bisa akurat dalam memastikan siapa yang menembak sesungguhnya gitu. Walaupun dari misalnya hasil otopsi pertama maupun kedua misalnya itu kan tetap terlihat bahwa jenis atau besar lubang di tubuh Joshua itu memang tidak sama. Artinya dimungkinkan, apalagi dengan balistik, dimungkinkan bahwa ini dari dua jenis atau bahkan lebih. Jenis peluru dan tentu saja jenis senjata yang berbeda. Kalau dia lebih dari satu jenis senjata yang berbeda, berarti kan tidak mungkin satu orang pelakunya. Tapi siapa ini? Apakah hanya Baradae ditambah FS atau ada yang lain? Itu saya kira yang harus betul-betul nanti penyidik mencari barang bukti yang lebih memvalidasi semua itu. CCTV itu servernya di mana? Iya di kamar dan hilang. Itu dekoder. Sudah. Iya. Tapi biasanya yang masang itu perusahaan yang masang. Itu servernya dikirim ke dia itu. Iya. Rekamannya. Iya. Itu yang sekarang kita minta supaya dia cari kan. Yang barusan ini diumumkan bahwa sudah ditemukan itu setelah kami tanya ulang, ternyata itu yang di pos security. Jadi artinya dia hanya menggambarkan situasi ketika orang masuk ke rumah dinas, bukan yang di dalam rumah dinas itu. Padahal untuk mencari bukti valid, siapa yang menembak, apakah hanya Baradae ditambah FS atau siapa lagi misalnya itu, saya kira memang bukti CCTV itu benar sangat penting. Tapi sampai sekarang belum ditemukan yang di dalam rumah itu. Lah si Irjen FS sendiri ketika diperiksa oleh Komnas A, apa langsung mengakui bahwa dia melakukan pembunuhan atau berkelit dulu bahwa tidak. Dia langsung mengatakan sudah kalau saya sekarang ini buat pengakuan saja. Dua hal pokok yang diakuinya, pertama dia yang merencanakan pembunuhan karena dia marah, dia bilang. Yang kedua dia mengakui bahwa dialah otak rekayasa itu. Jadi kalau kita bicara obstruction of justice, ya dia berarti aktor utamanya. Dua itu. Tapi pertanyaan apakah dia menembak atau tidak, itu tidak secara persis dia katakan ketika kita tanyain itu. Tetap dia katakan memang kalau Baradae itu dia yang perintah untuk menembak. Perintahnya misalnya dengan ancaman atau tidak juga tidak terlalu persis ya. Hanya pihak Baradae yang mengatakan bahwa dia menembak karena dia juga diancam. Tapi FS tidak mengatakan seperti itu. Tapi pengakuan bahwa dia yang menyuruh, memerintahkan Baradae menembak, iya diakuinya. Saya lah otak semua ini, saya yang harus menanggung semua akibat hukumnya. Gitu. Baik, kalau melihat peran dari Ibu Putri dari pemeriksaan itu tergambar nggak? Ibu Putri itu ikut katanya rapat di Magelang untuk perencanaan di Jakarta, di rumah pribadi Saguling. Saguling itu. Ya. Dan ikut juga membawa siapa namanya? Joshua dari rumah pribadi ke rumah singgah itu. Artinya dia yang menggerakkan Joshua. Itu kira-kira terpaksa atau memang keinginan dia? Iya, kalau soal terpaksa atau tidak kita tidak terlalu jelas ya. Tapi bahwa FS mengakui itu semua dia yang menggerakkan, yang merancang, menggerakkan. Nanti kita bikin skenario ini seolah-olah ada pelecehan. Kemudian karena itu Baradae ingin menolong, tapi ditembak Joshua. Itu diakuinya itu skenario yang dia bikin. Iya. Nah, tetapi apakah ketika menyusun skenario itu ada kontribusi Ibu Peci atau tidak, itu tidak terlalu jelas. Tapi yang jelas ketika mereka bertemu di rumah itu setelah Ibu Peci pulang dari Magelang, memang katanya Ibu Peci menceritakan semua yang terjadi di Magelang, kemudian rencana itu disusun. Tapi FS mengatakan ide rencana itu datang dari dia. Jadi dia ambil alih semuanya lah. Iya, begitu. Keterlibatan, katakanlah kalau betul Ibu Putri terlibat
walaupun saya agak ragu dia terlibat itu secara kesadaran atau di bawah tekanan Atau di bawah tekanan ya itu. FS juga. Itu yang saya ragukan. Makanya memang perlu pendalaman lagi di situ, menguji ulang ya setiap kesaksian-kesaksian atau pengakuan-pengakuan mereka ini untuk bisa mendapatkan sebetulnya gambaran yang persis peristiwa itu seperti apa, supaya jangan terjadi satu apa yang kita sebut kekhawatiran tentang peradilan sesat kan, orang yang bersalah misalnya diambil alih oleh orang lain, atau orang yang tidak orang yang bersalahnya mungkin 10 tapi harus menerima hukuman yang lebih dari 10, itu kan tidak adil gitu. Itu isu hak asasi yang memang sejak awal kami coba kawal. Ya sebetulnya hukum pidana kan juga begitu. Benar. Kebenaran material kan. Material. Bukan formil, bukan ucapan. Tapi apa sesungguhnya yang terjadi, itulah yang diadili. Ya menariknya sampai hari ini yang tadi itu masih teka-teki. Soal apakah Ibu PC dilecehkan ataukah Ibu PC memang suka sama suka. Ya. Karena ada juga bantahan dari segi logik ya. Seorang brigadir berani. Itu hampir tidak masuk akal. Artinya kalau istilah saya, jangan kau mengganggu istri jenderal. Melirik pacar jenderal pun gak berani biasanya. Berani banget brigadir ini. Kalau memang itu sampai dia lakukan. Saksi-saksi lainnya itu kan juga dipanggil. Misalnya Kuat Ma'ruf atau siapa? Ricky. Ya. Satu lagi Susi. Ya. Susi. Asisten rumah tangga. Oke, dari mereka itu apa kesannya bisa kuat? Yang dari awal katanya juga ada ngacam-ngacam si Joshua. Ya. Itu benar dia ngacam. Ya. Dan itu juga diperkuat oleh kesaksian Vera yang menelpon Joshua tanggal 7 malam itu. Jadi Vera membuat pengakuan kepada Komnas bahwa ketika dia telepon Joshua tanggal 7, Joshua itu memang mengadu kalau dia diancam. Yang sempat heboh dengan kata-kata squad. Padahal sebetulnya si Kuat atau Kuat Ma'ruf itu. Dan kesaksian Kuat memang dia katakan dia marah dan mengancam Joshua. Gara-gara lantai 2. Ya tadi yang seperti dia katakan ada suatu perbuatan yang tidak senonoh ya. Karena itu saya marah. Jangan sampai dia naik ke lantai 2. Juga dari kesaksian yang lain. Kenapa? Kamar Ibu Putri ini ke lantai 2? Lantai 2 yang di Magelang ya. Iya. Yang di Magelang. Bukan. Maksud saya si Kuat menganggap Ibu Putrinya dilecehkan atau Ibu Putrinya berselingkuh, itu persoalan. Iya, itu saya kira harus di cross check lagi. Gak waktu ketemu dia? Waktu ketemu dia sih dia ngaku pelecehan sama kan. Tapi kan kita tetap ragu karena dulu juga begitu buat pengakuan yang seragam gitu ya, saling memperkuat. Tapi ternyata ada skenario yang harus katakanlah diingat dan nanti dijalankan. Temuan dalam misalnya alat komunikasi itu jelas. Jadi diingatkan skenario. Kemudian mereka jawab, siap komandan misalnya kan. Kita kan khawatir itu nanti, ini jangan-jangan skenario plan B yang kemudian harus diingat-ingat nanti dikatakan lagi dalam pemeriksaan yang berikutnya misalnya. Makanya menurut saya, ya sekarang sih jadi tugas utama penyidik lah ya untuk memastikan semua fakta-fakta peristiwa itu. Baik, banyak juga orang yang menyamakan kasus ini dengan kasus KM50. Ya. Terutama karena CCTV hilang. Terus yang tembak-menembak tapi yang pihak sini nggak satu peluru pun, pihak sadar doang. KM50 kan juga Komnas HAM ikut turun. Betul. Ini sama atau ada perbedaan antara dua kasus? Ya saya kira kesamaannya adalah pembiasan ya dari apa yang sebetulnya sudah tergambar. Kalau kita lihat KM50 kan Komnas HAM sudah menyimpulkan. Memang waktu itu kita berdebat dengan pihak katakanlah yang pro FPI. Ya. Mereka mengatakan ini pelanggaran HAM berat. Tapi Komnas HAM yang berkeyakinan itu tidak bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat karena unsur-unsurnya sebagai state crimes, ada pattern atau pola misalnya itu tidak ditemukan. Tapi kami menyimpulkan itu unlawful killing.
unlawful killing itu juga satu kriminal atau tidak pidana yang serius itu sebetulnya. Nah, sementara kalau polisi waktu itu kan bilang ini semua melawan karena itu overmah dia tembak gitu. Nah, kalau mau diperhatikan rekomendasi Komnas HAM, saya kira jelas sekali ada 4 waktu itu rekomendasinya ya. Tetapi yang sampai hari ini dijalankan cuma 1, membawa itu ke pengadilan. Dan menurut kami memang tidak terlalu dibuka apa peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga ya bagi kami ya tidak heran ketika di pengadilan atau hakim mengatakan ya unlawful killing, tapi karena alasan overmah kemudian 2 orang yang polisi yang tersisa itu kemudian kan tidak dibebaskan dari hukuman misalnya. Nah kalau itu mau ditarik ulang, Komnas sejak awal mengatakan kami setuju, karena juga kami kecewa sebenarnya karena 3 rekomendasi yang lainnya itu tidak dijalankan, dan kami pernah komplain kepada apa 3 lainnya? Salah satunya misalnya ada 2 mobil yang waktu itu berada di dalam peristiwa itu, tetapi Komnas dengan keterbatasannya, karena kemudian kami cek ulang ya, nomor polisinya itu ternyata palsu. Kan Komnas nggak punya instrumen lain selain minta kepada Mabes, dalam hal ini penyidik, supaya dicari ini 2 mobil ini siapa sebetulnya, apa peran dia di dalam unlawful killing itu gitu. Itu tidak dilakukan sampai sekarang. Lah kalau bedanya dengan kasus sekarang? Ya kasus yang sekarang ini di internal polisi semuanya. Terus ada satu subsistem ya kalau kita bilang, yang kemudian berusaha untuk melakukan obstruction of justice. Sementara di sana kan polisi dengan kelompok Laskar FPI ya. Yang sebetulnya juga kalau kita lihat ya ada rekomendasi-rekomendasi yang itu tidak dijalankan, sehingga tidak terbuka secara persis keseluruhan peristiwa itu ya, supaya bisa didapatkan keadilan yang sebenarnya. Kalau misalnya si A, si B, si C dari polisi yang salah harus dihukum. Kalau ada tindakan-tindakan lain dari Laskar yang salah juga harus dibuka ke publik misalnya, kan itu. Kalau dalam kasus yang ini, apa rekomendasi Komnas HAM yang sekarang? Ya sekarang ini ya, pertama tentu tindak pidana ya kepada pelaku-pelaku obstruction of justice. Yang kedua kami akan mengusulkan supaya ada terutama nanti kaitannya dengan penyiksaan, kemungkinan terjadinya tindakan pengulangan dalam obstruction of justice itu, sistem pengawasan yang sangat mungkin itu kita akan usulkan dari eksternal. Jadi ada Kompolnas selama ini, tapi kan Kompolnas walaupun dia eksternal, tapi kan kalau ada peristiwa seperti ini, dia akan sangat bergantung kepada data-data informasi yang diberikan oleh kepolisian. Tapi kalau seandainya sejak awal peristiwa itu, Kompolnas, Komnas HAM, atau yang lain misalnya dimasukkan di dalam proses pengawasan, maka mungkin obstruction of justice-nya akan lebih mudah diatasi dibandingkan sekarang. Sebagian barang-barang bukti sudah tidak bisa ditemukan lagi, karena sudah mungkin lebih dari seminggu, lebih dari 2 minggu, baru tim sus berusaha mencari itu, misalnya itu kan jadi sulit. Ya memang susah juga, karena dari awal sendiri kasus itu kan sengaja ditutupin. Betul. Artinya diumumkan aja 3 hari kemudian. Dalam 3 hari itu TKP nggak di polis lain. Itu barang bukti bisa kemana-mana. Ya, betul. Dan baru bergerak kan setelah hari ketiga itu. Baru ada pergerakan dari penyidik lah. Betul. Kalaupun itu pun mungkin masih setengah hati. Karena beliaunya kan masih berkuasa. Betul. Makanya ada barang bukti yang dihilangkan tuh tanggal 14. bukan di bawah tanggal 11. Nah, tadi kalau misalnya ada penyelidik atau penyidik independen tadi itu langsung misalnya ngambil alih itu, mungkin berbeda gitu. Yeah. Itu yang salah satu rekomendasi kita. Kalau nanti peristiwa seperti ini misalnya terulang lagi di mana melibatkan unsur polisi yang melakukan dugaan tindak pidana, maka kita usulkan supaya ada langsung segera ada tim independen yang memang sudah dikasih basis regulasinya di kepolisian, apakah melalui Perkap atau yang lain-lain misalnya. Dan kalau ada penyidik independen yang turut, mungkin polisi yang terlibat pun tidak sebanyak ini. Betul. Ini kan korban jadi banyak. Jadi banyak sekali. Dan itu perwira-perwira bagus lah itu. Yang sekarang ya semacam
terduga lah kalau belum Betul, tersangka. betul. Dan itu kan karir mereka rusak semua. Iya, itu sangat benar karena beberapa di antara mereka itu sering kerjasama dengan Komnas HAM. Kalau kami menangani kasus misalnya kan ada dukungan-dukungan dari kepolisian ya, nama-nama itu sebagian sangat membantu selama ini. Tapi sekarang dia jadi dalam tanda petik korban atas rekayasa ini. Dan korban yang lain menurut saya juga negara. Negara menyekolahkan mereka itu biayanya berapa itu 90 orang. Bahkan ada yang harus sekolah ke luar negeri. Ada. Kursus. Ada. Sekarang yang selamat yang lagi sekolah malah. Lagi sekolah. Baik pemirsa, itulah bincang-bincang saya dengan Ketua Komnas HAM Pak Ahmad Taufan Damanik. Terima kasih Pak Taufan. Terima kasih Bang Karni. Sampai ketemu Karni Ilyas Club yang akan datang.